Ada banyak pernyataan-pernyataan orang-orang bijak tentang kasih. Ada yang mengatakan bahwa kasih itu adalah persahabatan demi Allah, persahabatan demi sesama. Ada juga yang mengatakan kasih itu bagaimana kita memberikan. Kasih itu memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberi yang terbaik kepada Allah, memberi yang terbaik kepada sesama, memberi yang terbaik kepada teman-teman. Nah, ada juga bahwa kasih itu adalah lebih bersifat kepada rasa kepedulian. Ya. Ada orang berkata juga bahwa kasih itu adalah rasa kepedulian kita, rasa care, rasa peduli kepada teman atau saudara atau sekitar kita. Ya. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, Iya. Ada juga yang berkata bahwa kasih itu adalah sebuah tindakan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kasih adalah sebuah tindakan. Bisa Tracy tampilkan 1 Yohanes 3:2? Atau saya baca saja dah. 1 Yohanes 2 ayat 9. Saya bacakan bagi saudara. Oh, ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ayat 9-nya naik, ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, saudaraku, berdasarkan 1 Yohanes 2 ini, kasih itu adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan, saudara. Jadi oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, dan bahkan semua perkataan, perbuatan yang dilakukan Yesus sebagai teladan bagi saudara dan saya saat ini adalah di mana Yesus senantiasa dari mulai awal sampai akhir senantiasa mendemonstrasikan kasih itu di dalam perbuatan, saudaraku. Bukan di dalam perkataan, tetapi di dalam perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya, coba kita tampilkan dulu Eci Yohanes 15 ayat 17 supaya lebih jelas. Bisa? Yohanes 15 ayat 17. Ya, sudah ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, tindakan kasih itu merupakan sebuah tindakan, ya, kasih. Ada juga yang berkata bahwa kasih itu adalah sesuatu yang menyembuhkan, baik bagi saya yang memberi dan bagi mereka yang menerima. Kasih itu dapat menyembuhkan, karena dalam Alkitab yang lain katakan kasih itu banyak menutupi pelanggaran, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini kita mau benar-benar memiliki kasih yang Tuhan mau. Memiliki kasih menurut versi Alkitab. Menurut versi Alkitab, sekalipun baik adanya menurut orang-orang pintar tadi, baik adanya menurut orang-orang yang bijak tadi, baik adanya menurut orang-orang yang hebat itu tadi, tetapi kita mau lebih cenderung mengerti, memahami, mengetahui menurut versi Alkitab, ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kasih itu ada tiga macam, ya. Agape, eros, dan apa satu lagi?
Ya, itu jenisnya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus itu sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih itu sendiri. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus sebagai kasih itu sendiri memberikan satu perintah kepada saudara dan saya untuk mendemonstrasikan atau untuk melakukan, untuk mempraktekkan seperti dikatakan tadi dalam Yohanes 15 ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus kasih dan menyatakan kasih, melakukannya, mempraktekkannya, memberikannya. Karena tadi kasih itu salah satu adalah memberi yang terbaik. Di masa-masa pandemi ini, ya, kalau tadi Pak Hendrik boleh bersaksi, di tengah-tengah pandemi ini dia ada di Ngabang, Kalimantan. Saat ini dia pun boleh menjadi berkat bagi satu komunitas, bagi satu gereja. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menyatakan kasih kita kepada Allah lewat perbuatan kita, karena kasih itu tidak hanya dengan omongan, kasih itu bukan dengan perkataan, tetapi kasih itu adalah dengan perbuatan, saudara. Sama seperti Yesus tidak hanya memperkatakan, ya aku mau disalibkan. Tidak. Dia memperkatakan dan melakukannya. Tindakan dan perbuatannya sama. Ketika dia naik di kayu salib, itulah sebuah tindakan kasih bagi saudara dan saya. Jadi dalam hidup kita ini pun kita harus memiliki sebuah tindakan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya mengasihi dia, tetapi saya tidak pernah peduli dengan dia. Atau saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan dia. Siapapun itu. Karena tadi kasih itu adalah salah satu tindakan, salah satu kepedulian. Pernahkah kita berpikir kita akan menyapa orang-orang lebih dulu atau orang itu menyapa kita lebih dulu? Ini loh. Karena itu adalah sebuah tindakan kasih. Ketika kita menyapa seseorang lebih dulu, tetangga kita mungkin lebih dulu. Halo Ibu, selamat pagi, sehat ya, tetap sehat dan semangat. Itu kita sedang mempraktekkan atau menunjukkan pada dia bahwa kita mengasihi dia. Atau kita hanya menunggu. Karena ada juga orang yang begitu, tidak mau menegur duluan, nggak mau menyapa lebih dulu. Dia maunya dia yang disapa dulu, dia yang ditegur dulu, dia pokoknya dia. Nah, ada tipe seperti itu saudaraku di alam nyata ini. Tetapi bagi kita pagi hari ini jemaat GPH kasih Tuhan, saya mau tekankan kepada saudara dan saya, jangan pernah kita berpikir dia dulu yang menyapa saya, dia dulu yang memberikan sesuatu kepada saya. No way. Jangan. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, banyak sekali waktu yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Tuhan memberikan kesempatan yang sangat banyak kepada saudara dan saya untuk melakukan atau mewujudkan kasih itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari. Jangan kita menunggu orang dulu mengasihi saya. Tapi biarlah saya mengasihi. Sama seperti kita, Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Yesus telah memilih saudara dan saya untuk dikasihi. Saudaraku, ya, di dalam ayat yang lain dikatakan, bahwa Yesus sudah terlebih dahulu, bahkan dikatakan di sini tadi saya ambil di ayat 11 ya. Di 1 Yohanes tadi ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Ya, dikatakan Tuhan telah mengasihi saudara lebih dulu.
Tuhan telah memilih saudara untuk dikasihinya lebih dulu, maka mari. Dikatakan di situ apa? Ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, bayangkan saudara, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu peduli dengan hidup kita, Allah yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Pagi hari ini Tuhan mau agar saudara dan saya memiliki kasih itu dan memulai dari diri kita sendiri. Menunggu orang lain dulu. Jangan melihat orang lain dulu, ya. Jangan melihat orang lain dulu, tapi mulailah dari diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah perintah Tuhan bagi saudara dan saya bahwa kita harus melakukan kasih itu. Kita harus melakukan kasih itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebab kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari mulanya Tuhan telah memberitahukan, menyatakan, memperkatakan bagi saudara dan saya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terus saling mengasihi satu dengan lain. Harus mengasihi satu dengan lain, harus peduli satu dengan lain, harus saling memberi satu dengan yang lain. Itulah kasih itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Itu salah satu tadi dikatakan di sini. Inilah kasih itu, bahwa kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jemaat GPH yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari buka hatimu. Tanggalkan paradigma, tanggalkan tanggalkan kalimat-kalimat atau sesuatu yang menghantui pikiran kita selama ini bahwa dulu barulah saya. Dia yang lebih dulu, barulah saya. Saudaraku, banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Ya, banyak hal. Saudara nanti bisa membacanya, menggali tahu, mencari tahu apa saja sih kasih itu, bagaimana sih kasih itu, harus apa yang dikerjakan dalam kasih itu. Nanti saudara baca nanti di Alkitab itu banyak, di Imamat, di Ulangan, Mazmur, Amsal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Kolose, Yakobus, dan bahkan sampai kepada surat Rasul Paulus di Petrus. Ya, situ nanti saudara akan bisa mengerti, semakin memahami lebih dalam lagi apa itu kasih dan bagaimana itu kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini saya mau katakan kepada saudara dan saya, pandemi yang sangat sukar ini justru inilah keadaan yang baik bagi saudara dan saya. Ini time yang baik, waktu yang baik bagi saudara dan saya untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih Allah, menyatakan hal-hal yang positif, yang baik, yang benar. Jangan kita di tengah-tengah pandemi ini justru menyebarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa hoax, kalimat-kalimat yang menjatuhkan, kalimat-kalimat yang menurunkan imun. Jangan. Saya mau menghimbau jemaat GPHI untuk hari-hari ini enggak usah posting-posting tentang COVID. Lebih bagus posting firman Tuhan yang sudah engkau lakukan. Posting firman Tuhan yang sudah engkau lakukan, yang sangat sederhana, itu sangat bermanfaat daripada kita melakukan postingan berita-berita tentang
belum tentu kebenaran itu terjadi. Berita itu terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari. Karena ini waktu yang sangat genting, saudara. Sedikit aja kalimat bisa menurunkan imun kita, lalu virus itu menyerang, lalu kita down, selesai deh. Tetapi disinilah waktunya, saat ini waktunya bagi saudara dan saya jemaat GPHI, saya himbau untuk terus melakukan, mempraktekkan, menunjukkan lebih lagi hari demi hari kasihmu kepada Allah lewat perbuatanmu kepada sesama. Karena Alkitab yang lain mengatakan ketika kita mengasihi Allah lalu melakukannya dengan orang-orang dunia di sekitar kita, ya itulah yang benar. Karena kita nggak ada bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Roh, dan kita harus berjumpa dengan Dia saat ini pun dalam roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar apa sih? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita senantiasa supaya kita semakin hari demi hari melakukan apa itu kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu bla 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 bla. Saudara cari nanti di Alkitab supaya ada PR-mu. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya. Sekali lagi, Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih, Yesus itu adalah kasih. Dan Dia telah membuktikan itu semua bagi saudara dan saya. Sudah mempraktekkan, menunjukkan Allah itu kepada saudara dan saya. Sudah. Ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ketika Allah Bapa menyerahkan Yesus anak yang tunggal naik di kayu salib, mati terpaku, tersalib bagi saudara dan saya untuk dosa-dosa kita. Itulah saat Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka dikatakan di dalam ini juga tadi di dalam ayat yang 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haruslah. Karena apa saudaraku? Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Allah, tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dan dia mengenal Allah dan dia percaya kepada Allah. Alkitab mencatat, saudara yang kasih Tuhan. Jadi bagaimana ciri-ciri seorang yang mengenal Allah? Ciri-ciri seorang yang mengenal Allah itu adalah dia mengasihi sesama, dia peduli kepada sesama, dia mengampuni sesama, dia menerima sesama, dia melakukan kebaikan demi kebaikan hari demi hari. Memang hidup ini saudaraku adalah sebuah perjuangan yang sulit, ya. Kalau kita mau pakai dengan kepala kita sendiri atau pikiran kita sendiri untuk menjalani hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya semuanya kita akan masuk di dalam kekecewaan. Semuanya kita akan masuk dalam kepahitan. Setelah kecewa menjadi pahit, lalu pahit menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Saudara yang tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus. Dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia mengajar saudara dan saya bagaimana kita menerima kasih Allah, bagaimana kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Tuhan tidak hanya menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya, tetapi Tuhan mengajar saudara dan saya untuk melakukan, untuk menunjukkannya kepada lain orang. Sehingga lain orang juga mengalami kasih Tuhan sama seperti yang kita alami dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau belajar pagi hari ini. Ada beberapa hal kasih. Pernah nggak kita berpikir seperti apa sih kasih yang Tuhan mau? Pernah nggak terpikir di benak kita
Pernah nggak terpikir di pikiran kita? Seperti Facebook itu, kalau Anda buka Facebook kan langsung situ, apakah yang Anda pikirkan? Saya senang saudaraku itu Facebook buat begitu. Apakah yang Anda pikirkan katanya? Sehingga bisa kita tuliskan di situ apa yang sedang kita pikirkan. Nah saudaraku yang saya kasih Tuhan pagi hari ini, Tuhan sedang bicara kepada saudara. Pernahkah jemaat GPH ini berpikir bagaimana kasih yang aku mau? Kata Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Pernahkah kita berpikir hal itu? Nah, kalau tidak, yuk mari kita belajar. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau ada di benak, di hati kita seperti itu, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Dan kalaupun belum, mari, tidak ada yang terlambat. Kita mau belajar seperti apa sih kasih menurut Alkitab? Seperti apa sih kasih yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya? Saudaraku, yang pertama adalah di dalam 2 Yohanes 1. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, bolehkah Eci? Takutnya mereka tidak buka Alkitab lagi. Eci boleh tampil? 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ini tadi dari awal sudah saya bacakan ya. Kasih menurut Alkitab yang pertama adalah bahwa kasih itu adalah perintah, dikatakan di sini, dan inilah kasih itu. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi saudaraku, kasih menurut Alkitab yang pertama adalah, atau kasih yang Tuhan mau bagi saudara dan saya yang pertama adalah kita harus mengikuti. Kita harus melakukan perintah Tuhan, sebab kasih itu adalah perintah Tuhan. Karena sudah disuruh di sini, inilah perintah itu supaya yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Tidak ada pilihan selain. Ya. Tolong unmute yang lain supaya fokus suara kita. Ya. Yang pertama, kasih menurut Alkitab yang pertama adalah kasih itu sebuah perintah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau itu perintah, artinya kita harus lakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun ini perintah Tuhan bagi saudara dan saya untuk melakukan kasih itu, tetapi Tuhan mau. Kedaulatan Tuhan, keajaiban Tuhan adalah Tuhan juga mau agar saudara dan saya mendahului. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan ya toh. Kita sudah menerima salib itu. Kita sudah menerima keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Maka Tuhan mau agar jemaat GPHI ini menghidupi kasih itu dan tinggal di dalam kasih itu dan mengimplementasikan kasih itu terlebih dahulu. Dimulai dari kita, bukan menunggu siapa dulu yang mengasihiku, bukan. Mendahulukan atau mendahului. Ya. Jadi Tuhan mau agar saudara dan saya jangan menunggu. Kutunggu dulu deh siapa yang mau mengasihi aku. Kutunggu dulu deh siapa yang mau menyapa aku. Kutunggu dulu deh siapa yang mau menegur aku, mengajak aku bicara. No way. Tuhan mau agar saudara memulai, karena di dalam ayat yang lain dikatakan berlombalah atau berusahalah melakukan, mendahului memberi hormat. Mendahului memberi hormat, mendahului memberikan, menunjukkan kasih itu kepada mereka. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita jangan menunggu. Karena apa saudaraku?
Karena itu sebuah perintah Tuhan, dan perintah Tuhan ini pun Tuhan mau di dalam perintah Tuhan ini pun poin itu adalah agar kita sebagai warga, sebagai anak, sebagai umat yang telah mengalami dahulu, maka kita juga mendahului memberikan kepada sesama kita. Kita meneladani Yesus sebagai teladan bagi kita di dalam bentuk kasih itu. Ya saudaraku, Yesus sudah terlebih dahulu memberikan, menunjukkan, menyatakan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Maka kita pun wajiblah hukumnya untuk mendahului, memberi hormat, memberi pujian, memberi kasih, menyatakan kasih, menunjukkan kasih kepada orang sekitar kita. Karena kasih itu banyak hal yang kita bisa kerjakan di sana. Ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di sana. Apalagi dikatakan kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu pemaaf, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Kasih itu peduli. Banyak hal yang bisa kita tunjukkan, kata kepada sesama kita, saudaraku. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku GPH yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini penuhi hidupmu, penuhi hatimu dengan kasih Tuhan, yaitu melakukannya dengan mendahului orang lain, mendahului memberi hormat, mendahului memberi kasih, mendahului memberi yang terbaik, mendahului memberi kepedulian kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak suka peduli kepada orang lain, satu hari nanti saudara terkena, tidak ada yang peduli, sakit banget loh. Sakit banget. Oleh sebab itu mari, Tuhan telah mengajarkan itu bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya di dalam masa-masa hidup kita ini, mari kita terus mendahulukannya dari orang lain. Yang kedua saudaraku, apa yang kedua? Adalah pilihan. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama dikatakan di sini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sekali lagi saya baca, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kasih yang menurut Alkitab atau yang Tuhan mau lakukan? Yang saudara mau lakukan untuk Tuhan adalah, yang pertama tadi adalah perintah, yang kedua adalah dikatakan di sini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh. Artinya kita melakukan sebuah pilihan. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saudara pasti mengejar mana yang kau pilih, ya toh? Kalau ada di sini sama seperti di TV itu, apa itu acara di TV itu? Hadiah-hadiah itu ya. Di kamar satu ini, di kamar satu dikasih pilihan kepada yang memenangkan kuis itu, pilih yang mana hadiahnya. Kalau ini nanti takut jong, ini begini, pilih. Lalu dia pilihlah apa yang ada di hatinya. Saudaraku, kasih itu juga adalah merupakan sebuah pilihan bagi saudara dan saya. Kalau saudara mau mengasihi orang lain, puji Tuhan. Kalau saudara tidak mau mengasihi orang lain, puji Tuhan. Mau diapain? Itu pilihanku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti saya sendiri, saya tidak pernah memilah-milah orang yang akan saya tolong. Siapapun dia, Muslim kah, non Batak kah, non Kristen kah, saya akan tolong ketika saya punya apa yang mereka minta. Saudara yang kasih Tuhan, saya bicara ini karena saya sudah juga mengalami hal ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya hanya egois dari mulai menikah dengan Pastor Tinjak sampai sekarang, rumah saya tidak seperti ini, saudara.
tinggal di Perumnas 2 dengan tipe 21. Tidak, saya akan tinggal di Permata Lipo. Karena apa? Banyak uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kasih itu adalah pilihan tadi. Begitu saya menikah ada banyak sekali hal-hal yang harus aku selesaikan tanpa ngomong, tanpa bicara. Harus. Sekalipun itu bukan untuk diri sendiri, tetapi itu sesuatu yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau bagi saya, bagiku seluruh pencaharian atau keuangan itu semua yang dihasilkan oleh Pak Setinjak, rumah saya tidak begini. Pasti rumah saya lebih bagus. Mungkin bertingkat, lalu bla bla, punya taman di atas atau bagaimana, bla bla bla. Ya. Tetapi saudaraku, saya bersyukur dengan adanya apa ini yang ada ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kasih itu adalah merupakan sebuah pilihan yang harus kita kerjakan karena memang perintah Tuhan. Tetapi di dalam perintah memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Maukah saudara mengasihi orang lain? Puji Tuhan. Maukah saudara peduli dengan orang lain? Silahkan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau agar kita mengasihi tanpa diperintah. Tuhan mau agar saudara dan saya menunjukkan kasih itu tanpa harus dikomando, tanpa harus diperintahkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin peristiwa 24 Juli inang mertua kami meninggal. Saya sebagai menantu atau sebagai anaknya saat itu nggak ada lagi kepikiran saya untuk membeli roti kah, membeli minuman kah, karena tidak ada lagi yang bicara juga dengan saya. Nggak ada yang bilang ke saya, Kak nggak beli roti, nggak beli minum, nggak ada bilang begitu. Udah pikiran saya udah ini. Saudaraku, tiba-tiba di rumah sakit ada edak saya membawa roti dan minuman. Puji Tuhan. Tanpa diperintah, edak itu melakukan kasih bagi kami. Tanpa diperintah juga, ada makanan sampai ke kuburan. Makanan kotak ayam Karawaci. Dengan minuman, dengan roti juga. Tanpa diperintah saudaraku, makanya kemarin itu juga saya, waduh, nggak ada lagi kepikiran aku. Aduh, terima kasih banyak ya. Kamu sudah bawa ini semuanya. Aku nggak kepikiran lagi mau beli ini, mau menyediakan ini. Saya bilang, ya iyalah. Nah, kasih yang tanpa diperintahlah yang Tuhan senang dari saudara dan saya. Kasih yang tanpa diperintahlah yang Tuhan mau dari saudara dan saya untuk kita lakukan, untuk kita tindaki, tindak lanjuti dalam hidup ini, saudara. Karena Tuhan mau agar saudara dan saya memiliki kasih diperintahkan. Hei Purnama, kamu datang ke sana bawa ini ya. Enggak. Tuhan mau dari hatiku lahir, muncul, timbul, terjadi kasih yang tanpa diperintah itu tadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu salah satu contoh yang kemarin ya. Karena kami mengalami langsung kemarin, saudara. Kita sangat mengalami, sangat bersyukur kemarin itu ada orang-orang yang begitu mengasihi keluarga kami. Sehingga kami tidak dipermalukan oleh sesuatu. Karena tersedia apa yang mereka perlu. Memang sudah malam di kuburan saat itu, perlu orang-orang makan malam. Tapi aku tidak pikir lagi untuk mau menyediakan itu. Tetapi ada orang yang Tuhan kirim untuk menyediakan itu. Wow, saudara yang kasih Tuhan, itulah kasih yang tanpa diperintah. Dia memiliki kasih, tapi kasih yang tanpa dikomando. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus bisa memulai dari diri kita. Seperti lagu itu, mulailah dari kami dulu. Mari kita mulai dari diri kita. Lalu seorang berkata kepada saya kemarin itu, ketika saya berkata, aduh terima kasih ya, kamu sediakan ini. Aduh, Inang udah tidak ada lagi memikirkan hal ini.
Lalu ada satu orang juga menjawab, ya memang kamu tidak akan kepikiran lagi akan hal itu. Itu sudah pasti. Tetapi inilah bukti atau hasil atau buah dari pengajaranmu kepada mereka semua. Engkau sudah mempraktekkan lebih dulu dilihat mata kepala mereka sendiri. Sehingga saat ini pun mereka mengikuti jejakmu. Melakukan apa yang kau sudah lakukan pada masa lalu. Sehingga hari ini kau petik buahnya. Ya juga ya, saya pikir. Ya, terima kasih Tuhan lah. Semuanya juga karena ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mulai dari diri kita. Kita harus bisa memulai dari kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Kita harus bisa memulai dari diri kita untuk menunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada sesama kita, tanpa harus dikomando, tanpa harus diperintahkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itu kasih yang kedua saudara. Kasih yang ketiga apa? Haleluya, masih ada waktu ya. Kasih yang ketiga apa? Sebuah tindakan. Ya, tadi saya katakan kasih itu adalah sebuah tindakan, merupakan sebuah tindakan. Ada juga orang pintar tadi berkata bahwa kasih itu adalah merupakan tindakan. Saudara yang kasih Tuhan, kasih tanpa tindakan, bagaimana aku tahu? Bagaimana aku tahu? Bagaimana aku tahu kalau Yesus mengasihi saya kalau dia untuk menebus dosaku? Tidak mungkin. Demikian dengan kita semuanya. Bagaimana saudara tahu saya mengasihi saudara kalau saudara tidak pernah memakan hasil buahnya? Buah dari kasih itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kasih itu adalah sebuah tindakan nyata. Tindakan dikatakan di dalam 1 Yohanes 3. Coba bisakah? Inggris. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sudah ada? Dikatakan di sini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tadi di awal dikatakan bahwa Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih, dan dalam kebenaran artinya di dalam Tuhan Yesus. Anak-anakku, marilah kita melakukan, menyatakan kasih. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ya. Aku mengasihi Indonesia ini. Aku mengasihi bangsa Indonesia. Aku mengasihi penduduk Indonesia. Tapi kita tidak pernah mau berdoa untuk bangsa. Tidak pernah mau berdoa untuk pemerintah ini. Kita tidak pernah mau peduli dengan apa yang terjadi, gelombang-gelombang kehidupan di Indonesia, bencana-bencana yang terjadi, malapetaka yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa aku mengasihi Indonesia? Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan di dalam Yesus Kristus, dengan perbuatan di dalam Kristus, sebab Kristus adalah kebenaran itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini ada pula di sini saya sulam tuh. Ada di sini saya sulam. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu yang sangat banyak bagi saudara dan saya. Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya dengan sangat banyak untuk melakukannya atau untuk menyatakannya atau untuk menunjukkan kasih kita itu kepada orang lain, seisi rumah dan sekitar kita. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari.
Saudaraku, mengapa perlu kasih itu dinyatakan atau ditunjukkan dengan perbuatan? Simpel saja ya. Seperti lagu ya, saya minta maaf kalau mungkin ini nanti tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ada satu lagu dunia berkata, bagaimana mungkin engkau mengasihiku, ulang tahunku pun tak kau ingat. Sederhana sekali kan, hanya karena ulang tahun. Sebutan ulang tahun saja, bagaimana mungkin kau mengasihiku, ulang tahunku pun kau tak ingat, katanya. Kita semuanya mari, kita selalu menyebutkan happy birthday to my husband, happy birthday to my wife, happy birthday to my son and daughter. Saudara kasih Tuhan, hal yang sangat sederhana. Saudaraku, satu kali ini satu contoh. Satu kali saya bertemu dengan seorang ibu yang sedang sakit. Saya nggak usah sebut namanya, karena saudara kenal dia. Ya, bertemu saya dengan ibu ini, dia sedang sakit. Lalu saya bertanya, kenapa Eda? Sakit apa? Ayo kita berdoa. Lalu saya berdoa, dan dia mengatakan sakit bagian dalam perut, lumayan serius. Terus kenapa nggak ke dokter? Saya katakan setelah saya selesai berdoa, ya ke dokter dong, paling tidak biar tahu apa obatnya kah, bagaimanakah keadaannya. Kita duga-duga nanti ternyata repot, tambah parah nanti kita juga susah. Saya bilang, itulah dia katanya, suamiku nggak pernah mengasihiku katanya. Suamiku nggak pernah mengasihiku. Dia nggak pernah peduli dengan aku sakit parahkah, sakit sedangkah, sakit apakah, kata dia. Wow. Karena saya tahu suaminya adalah hamba Tuhan juga. Lalu saya datangi suaminya. Halo Bapak, ini si Eda ini lagi sakit loh Pak. Alangkah baiknya dia dibawa ke dokter supaya diperiksa apakah penyakit itu serius atau tidak. Karena kasihan banget ngelihatnya. Aku aja udah gak tega, kok Itok sih masih bisa tega, saya bilang gitu. Terus sampai Eda bilang, Itok tidak mengasihi dia. Itu Eda bilang tadi, kalau Itok tidak mengasihi dia lagi karena Itok gak peduli. Atau enggak. Kata siapa aku gak mengasihi dia? Aku sangat mengasihi dia, aku berdoa untuk dia. Aku katakan di dalam doaku, sekalipun di dalam hati doaku itu, aku mengasihi dia. Loh, lalu saya katakan, Ito bagaimana dia tahu kalau Ito mengasihi dia? Kalau Ito berdoa pun di dalam hatimu. Yang tahu mah hanya Tuhan, saya bilang. Itu salah satu contoh saudaraku. Kasih itu harus ditindakkan atau diperbuatan. Tidak ada di kata-kata. Ini sama seperti lagu itu tadi. Banyak orang juga dalam rumah tangga mengalami hal yang sedih atau sakit. Istri sakit hati, suaminya nggak pernah mengucapkan happy birthday. Ya, suaminya nggak pernah mengatakan ini itu, atau istrinya juga tidak, atau anak juga tidak, timbal balik seluruhnya. Nah, pagi hari Tuhan mau agar saudara dan saya hidup dalam kasih menurut Alkitab. Menurut Alkitab dikatakan di sini dengan sangat jelas tadi bahwa kasih itu harus dilakukan dengan perbuatan, ya, harus dengan perbuatan, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, atau cukup hanya di hati saja. Sudahlah, aku mengasihi engkau mak lambok, tepat setinjak. Dia berdoa saja di kamar sendirian tanpa pernah kudengar. Nggak bisa. Bagaimana saya tahu dia mengasihi saya kalau dia tidak pernah tunjukkan dari perbuatannya? Saudara yang kasih Tuhan, mari. Kasih yang seperti ini yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Supaya real, ternyata dapat. Seperti tadi berkata orang pintar itu, kasih itu adalah juga obat yang menyembuhkan bagi yang menerima dan bagi yang memberi. Sukacita yang memberi sukacita, akhirnya sakitnya sembuh. Ya, sayang sangat logika itu. Masuk di hati saya. Benar juga itu. Karena dikatakan di Alkitab yang lain pun kasih banyak menutupi
pelanggaran. Hanya sembuhlah sakit hatinya, sembuhlah dendamnya, sembuhlah kecewanya, sembuhlah segala pikiran-pikiran yang tidak baik itu tadi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk memiliki atau menghidupi kasih yang daripada Tuhan. Kasih seperti yang Tuhan mau. Lalu yang keempat terakhir saudaraku adalah kasih itu adalah sebuah komitmen. Kasih itu sebuah komitmen dalam hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 1:4 berkata, di sini dikatakan, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, Tuhan sangat merindukan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Hubungan saudara dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan sesama. Ya. Bagaimana kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa berhubungan manis dengan Tuhan? Kalau dengan sesama aja kita nggak bisa manis. Ini loh saudaraku, kasih itu adalah sebuah komitmen. Bagaimana saya bisa intim dengan Tuhan sementara saya dengan suami saya tidak pernah sehati sepikir. Saya dengan suami saya selalu tolak belakang. Saya dengan suami saya selalu adu baku mulut, ada baku pikiran, ada baku hantam. Oh, nggak bisa. Jadi hubungan saya dengan Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan hubungan saya dengan sesama. Jadi itu sebabnya dikatakan, Alkitab berkata banyak orang yang menyamar di dalam gereja. Wow, saya nama dengan kata-kata itu manis banget keluar dari mulut, tapi sampai di rumah tangan melayang kepada istri, tangan melayang kepada anak, tangan melayang kepada barang-barang, tangan melayang kepada sekitar. Sudah kasih Tuhan. Ini harus sangat kita perhatikan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Sudah semakin dekat. Jadi kita perlu sangat mewaspadai, meng-cross check. Kita harus berani meng-cross check sekarang kasih seperti apa yang ada dalam diri Purnama ini kepada Tuhan. Komitmen seperti apa yang ada pada diri Purnama ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara di tengah-tengah kehidupan saya. Saya harus memiliki komitmen, saudara. Karena komitmen saya itu akan membuktikan hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan sesama. Oleh karena itu, saudara, aku kasih Tuhan, mari. Seperti yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh hubunganmu dengan sesama. Okay. Dengan satu contoh banyak sekali yang kita lihat hari-hari ini. Keluarga hancur. Karena apa? Hubungan tidak harmonis. Hubungan tidak manis. Hubungan tidak relevan. Hubungan itu tidak baik. Saudara yang kasih Tuhan, maka sampai hari-hari ini saudaraku masih tetap dikumandangkan, dikobarkan agar hati bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Itu satu pertanda atau satu peristiwa yang menunjukkan bahwa memang hubungan atau kasih kepada Allah itu sangat dipengaruhi dengan hubungan kepada sesama. Jangankan ke sesama, kayak anak, istri. Karena Yerusalem dulu, terlebih dulu. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari saya ajak kita semuanya belajar. Mau ajak kita semuanya mau rela mengkoreksi, mengontrospeksi
memeriksa diriku, memeriksa diri masing-masing kita. Mari kita rela dengan Roh Kudus Tuhan untuk rela memeriksa hati kita, memeriksa pikiran kita, memeriksa semua apa yang ada pada kita. Supaya apa tuh, saudaraku? Supaya semuanya menjadi clear dan bersih. Supaya semuanya menjadi sesuai dengan kriteria Alkitab. Karena pada akhirnya harus, tidak bisa tidak. Harus to be like Jesus, tidak bisa tidak. Kalau kita nggak bisa pada ending hidup kita, akhir hidup kita tidak serupa dengan Yesus, jangan berharap namamu, namaku ada di kitab kehidupan. Tidak akan. Jadi selama masih ada kesempatan ini, tadi saya berkata bahwa banyak sekali waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk memeriksa. Ketika kita periksa terdapat batu-batu, terdapat kerikil, terdapat sanga-sanga, mari kita mulai bersihkan, mulai kembali kepada komitmen itu tadi. Mari kita berkomitmen. Mari kita berkomitmen. Supaya apa, saudaraku? Hubungan kita dengan orang lain atau sesama pun dipulihkan, saudara. Saat kita berkomitmen untuk mengasihi orang lain, maka saat itu pula lah kasih Tuhan itu menyatu dengan kasih kita. Saat kita berkomitmen untuk tetap mengasihi orang lain, saat aku berkomitmen untuk mengasihi orang lain lebih dahulu daripada dia kepada saya, saat itu kasih Tuhan itu menyatu dengan kasih kita. Pasti Tuhan disenangkan, saudara. Lalu berkenan kepada Tuhan, saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari. Dan saat itu jugalah Tuhan tetap tinggal berada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk tetap mengasihi orang lain, menunjukkan kasih kita kepada orang lain lebih dahulu, di saat itulah kasih Tuhan itu menyatu dengan kasih kita. Dan di saat itu jugalah bahwa Tuhan tinggal dalam hati saudara dan kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini dia konsekuensinya. Ini yang harus kita pahami hari-hari ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan diagungkan. Karena Tuhan itu seperti tema yang saya katakan, God is love. Tuhan adalah kasih. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Saya tidak tahu kapan waktu saya berakhir, tetapi saya mau belajar. Saya ajak jemaat Tuhan yang ada di GPI Perumnas ini mau belajar dan diajar. Jangan kita seringkali menjadi guru yang tidak mau diajar. Seringkali kita menjadi guru yang tidak mau diajar. Alkitab berkata, Korintus berkata, ditinjau dari segi waktu seharusnya kita sudah guru, tetapi nyatanya nol. Kita masih harus minum susu. Dari apa? Tindakan kasih dan perbuatan kita. Karena apa, saudaraku? Kita seringkali siap menjadi guru tanpa mau belajar dan diajar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari. Siang hari ini adalah kasih itu sendiri. Tuhan telah menunjukkan teladan itu bagi saudara dan saya. 4 poin ini menurut Alkitab yang perlu kita pahami atau yang perlu kita kerjakan, lakukan, buktikan dalam hari-hari kita adalah bahwa kasih itu adalah perintah Allah, dan kasih itu adalah pilihan kita, dan kasih itu sebuah tindakan, dan kasih itu adalah sebuah komitmen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari siang hari ini kita mau siap belajar untuk melakukan kasih yang benar kepada Tuhan, kasih yang berkenan kepada Tuhan, kasih yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga itu menjadi dampak yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Sudahkah kita sudah
Sudahkah kita sesuai dengan, sudahkah saudara dan saya sesuai dengan pengertian kasih yang dari Tuhan ini? Sudah sesuaikah aku? Sudah sesuaikah kita? Seturut dengan firman Tuhan ini, kasih yang kita kerjakan hari-hari ini? Kalau belum, saudaraku yang kasih Tuhan, mari. Masih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Masih banyak waktu untuk menyelesaikannya, menuntaskannya, membenahinya. Karena banyak sekali juga orang berbuat kasih, berbuat baik hanya supaya ingin dipuji dan disanjung. Tapi bagi kita saat siang hari yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mengerti dan memahami kasih bagaimana yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, pagi hari ini mari saudaraku, yuk mari kita belajar. Yuk mari saudara dan saya belajar menerapkan 4 poin ini dalam hidup kita hari-hari ke depan. Yuk saya ajak jemaat GPI dan kasih Tuhan di Perumnas Tangerang untuk sama-sama kita menerapkan 4 poin ini. 4 poin bentuk kasih ini dalam diri kita, dalam hidup kita. Sebab ini adalah kasih yang sesuai dengan Tuhan punya mau. Itu Alkitab katakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku, mari. Tidak ada yang lebih dari kasih Tuhan. Tidak ada seperti yang Tuhan buat. Oleh karena itu mari saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dan terus melakukannya. Mari saudaraku, yuk mari kita belajar, semua sama-sama belajar dan menerapkan keempat kasih dalam hubungan kita dengan Tuhan di sekitar kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sudah ada warning up saudaraku. Mari kita tutup sekali lagi. Saya mau himbau kita seluruh jemaat GPI Perumnas Tangerang yang kasih Tuhan pagi hari ini, mari. Kalau selama ini kita belum hidup di dalam kasih seperti yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, mari. Melalui pemberitahuan atau melalui pembelajaran kita siang hari ini, kita diajar untuk mengerti dan melakukan 4 hal poin ini kita terapkan sehingga kasih kita kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lewat pembuktiannya di sekitar dan kepada saudara-saudara sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.